Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syafa Zahra Wijaya dengan NIM 210404030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam cerpen berjudul Namaku Demensia karya Fanny J. Baiklah, sebelum saya mereview unsur intrinsik yang terkandung dalam cerpen tersebut, saya akan sedikit menceritakan sinopsis dari cerpen tadi. Cerpen dengan judul Namaku Demensia menceritakan tentang seorang wanita tua berusia 80 tahun yang mengidap penyakit saraf sehingga ia harus kehilangan seluruh memori ingatan perihal kehidupannya. Ia harus melupakan jati dirinya, keluarganya, anak beserta suaminya, bahkan ia melupakan namanya sendiri. Nama demensia ia dapatkan dan diberi karena sakit yang ia derita. Sakit saraf yang ia derita berjenis demensia atau Alzheimer, di mana sang pengidap tidak dapat mengingat atau melupakan seluruh komponen yang telah dia jalani dalam kehidupan. Demensia dalam cerpen digambarkan sebagai sosok wanita tangguh dan pekerja keras yang bekerja dalam salah satu kedutaan asing. Ia berparas menawan dan cantik, dan digelari sebagai Ratu Dansa karena keahliannya dalam berdansa. Seiring berjalannya waktu, demensia mengidap penyakit saraf di usianya yang menjelang tua. Sakit yang ia derita cukup parah sehingga ia terkadang bersikap seperti anak-anak, melupakan semua hal yang sudah ia lalui, bahkan untuk sekedar mengingat namanya saja. Hingga pada akhir cerita dikisahkan bahwa demensia hilang dari rumah. Ia pergi entah kemana bak ditelan bumi. Satu rumah kelimpungan dan panik mencari demensia kemana-mana, mulai dicari dari mall, rumah jompo, terminal, stasiun kereta, dan banyak tempat lagi. Namun sang anak dan suami beserta keluarga lainnya tidak dapat menemukan demensia sehingga berbulan-bulan. Demensia bahkan sampai sekarang belum juga ditemukan, sehingga sang anak dan suami hanya dapat berserah diri dan berpasrah berharap demensia pulang dalam keadaan apapun. Nah, setelah menceritakan sinopsis dari cerpen Namaku Demensia tadi, saya akan mereview unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Yang pertama ada tema. Tema yang diambil dalam cerpen Namaku Demensia adalah kekeluargaan dan kesedihan, di mana tema tersebut diambil karena kisah demensia yang menyedihkan karena mengidap penyakit membahayakan berjenis penyakit saraf dengan nama demensia atau Alzheimer, sehingga ia harus melupakan semua memori-memori yang sudah ia lalui. Tema kekeluargaan di sini juga diambil karena kisah seorang anak yang harus merawat ibunya yang bahkan melupakan dirinya. Juga dimana ketika keluarga diuji oleh seorang wanita yang mengidap penyakit Alzheimer tadi. Lalu yang kedua adalah alur. Alur dalam cerita pendek ini menggunakan alur maju karena cerita berawal dari wanita tua yang menatap diri di depan cermin seolah meratapi dirinya yang sudah lekang oleh waktu. Dan kisah berlanjut lagi sehingga lalu berakhir pada demensia yang menghilang dari rumah. Yang ketiga adalah latar. Latar terbagi menjadi dua, yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempat dalam cerpen tersebut berlangsung di sebuah rumah, klinik, mall, stasiun kereta, dan terminal. Sedangkan latar waktu dalam cerpen tidak dijelaskan secara spesifik dan runtut, sehingga pembaca mungkin tidak mengetahui kapan peristiwa dan kejadian-kejadian itu terjadi. Seperti apakah peristiwa tersebut terjadi malam atau siang. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam cerpen tersebut adalah wanita tua berumur 80 tahun yang bernama asli Atin, namun dijuluki sebagai demensia karena penyakit yang ia idap. Demensia bersifat tegas, pekerja keras, dan digambarkan sebagai sosok cantik dan menawan. Tokoh selanjutnya ialah Johan yang merupakan anak sematawayang demensia dengan sifat perhatian dan penyayang terlebih terhadap sang ibu. Tokoh pendukung lain dalam cerpen tersebut adalah suami dan keluarga demensia. Namun dalam cerita tokoh-tokoh ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai sifat mereka. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga, di mana sang penulis langsunglah yang menceritakan runtutan kejadian atau peristiwa yang dialami seluruh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik selanjutnya ada gaya bahasa.
Gaya bahasa yang digunakan sudah mengikuti kaidah kebahasaan dengan menggunakan bahasa yang benar dan baku, di mana nantinya pembaca akan bisa mendalami setiap kata-kata yang ada dalam cerita tersebut. Nah, unsur intrinsik terakhir yang dapat ditelaah dari cerpen Namaku Demensia ini adalah amanat. Amanat yang dapat diambil dari dalam cerpen ialah setiap masa pasti ada perguliran, maka hiduplah dengan sebaik-baiknya sebagai manusia. Seperti kisah dalam cerpen yang menceritakan seorang wanita muda berparas menawan dan cantik, memiliki kekayaan, memiliki karir bagus, bisa melakukan segalanya, bahkan dijuluki sebagai ratu dansa karena keahliannya dalam berdansa, malah berketimpang balik ketika ia berada di hari tua. Ia harus kehilangan seluruh memori ingatannya, tidak bisa mengingat keluarga, suami, dan anak, bahkan namanya sendiri. Ia kehilangan seluruh pusat kehidupannya karena penyakit yang ia derita. Yang amanat yang dapat diambil selanjutnya adalah sebagai seorang anak, kita haruslah memperhatikan dan menyayangi orang tua kita dengan sangat-sangat baik. Nah, sekian review mini riset tentang cerpen berjudul Namaku Demensia tadi. Semoga apa yang saya sampaikan sesuai dan bisa bermanfaat untuk khalayak umum. Sekian dan terima kasih.